We can go anywhere, do anything. We just gotta stick together. We underdogs have to look out for each other, right? Underdogs. Tu sei l'amore, This is gonna be the best summer ever. amore. Io son felice We'll ride down every road, accanto a te. see the whole world together. Sera arriva il mare, It'll be amazing. arriva il mare. But there's just one thing. Whoa, wait! Did you see that? No one can find out. Please don't take my sunshine away. Where did you boys say you were from? Halo teman-teman semuanya, gimana? Kalian penasaran gak sama alur cerita dari video barusan? Bagi kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Kalau kata Mursid, check it out. Luca adalah film Disney yang menggunakan suasana di Italia, kota Portorosso yang berada di daerah pesisir pantai Paguro tahun 1950-an. Portorosso, musim panas tahun 1959. Monster laut cilik yang rajin dan pemalu bernama Luca Paguro sedang mengembala ikan di dekat permukaan. Dia menemukan beberapa barang milik manusia yang bertebaran di dekat bebatuan. Karena penasaran, Luca melihat ke tempat itu keesokan harinya dan bertemu dengan monster laut cilik lain yang hidup di daratan dalam bentuk manusia, bernama Alberto Scorfano. Alberto mengajak Luca untuk bermain bersamanya di darat. Luca yang baru pertama kali tahu bahwa monster laut apabila kering akan berubah bentuk menjadi manusia. Luca pun mengikuti ajakan Alberto dan malu-malu. Luca belajar cara menyeimbangkan tubuhnya dan berjalan dengan kaki. Lalu mereka pergi ke rumah Alberto yang dipenuhi dengan barang-barang bekas. Terpesona dengan keindahan Vespa, mereka membuatnya sendiri dengan menggunakan barang-barang bekas dan mencobanya dengan menuruni bukit menuju laut. Mereka bersenang-senang hingga Luca lupa waktu dan pulang ke rumah terlambat. Orang tua Luca, Daniela dan Lorenzo, menyadari bahwa putranya bermain di daratan dan bermaksud mengirimnya untuk tinggal di lautan dalam sebagai hukumannya. Karena tidak mau, Luca kabur dan tinggal bersama Alberto. Mereka kemudian berencana untuk menuju desa di seberang untuk menemui pembuat Vespa. Sampai di desa, mereka bertemu dengan Ercole, anak setempat yang sombong, dan mereka tidak sengaja menendang bola yang mengenai Vespa miliknya Ercole. Ercole marah dan hendak menceburkan Luca ke air mancur, tapi kemudian datang seorang perempuan bernama Giulia, dan Giulia menghalanginya. Setelah itu, Luca dan Alberto mengikuti Giulia mengantarkan ikan sambil menanyakan tentang lomba triathlon tahunan bernama Portorosso Cup. Mereka ingin menjuarainya agar bisa membeli Vespa. Giulia menerima mereka berdua untuk menjadi anggota timnya dan mendaftarkan diri setelah mendapat persetujuan dari ayah Giulia yang merasa terbantu dalam menjaring ikan bersama mereka. Mereka bertiga berlatih keras karena Luca dan Alberto tidak ingin membuka identitas mereka dalam mengambil lomba renang. Maka Alberto yang mengikuti lomba makan pasta dan Luca yang mengikuti lomba balap sepeda, sementara Giulia mengikuti lomba renang. Mereka menginap di rumah pohon tepat di depan jendela kamar Giulia. Seiring waktu berjalan, Luca dan Giulia menjadi dekat karena
memiliki minat yang sama tentang pelajaran dan ilmu pengetahuan, terutama astronomi. Alberto menjadi cemburu melihat kedekatan mereka, terutama karena impian untuk keliling dunia mengendarai Vespa menjadi bisa ketika Luca ingin bersekolah dan menuntut ilmu daripada traveling keliling. Ketegangan terjadi antara Alberto dan Luca di mana kemudian Alberto membuka identitasnya sebagai monster laut di hadapan Giulia. Namun, Luca justru berpura-pura kaget dengan perubahan Alberto yang membuatnya diburu oleh Ercole dan teman-temannya. Giulia kemudian mengetahui bahwa Luca juga adalah monster laut dan menyuruhnya pergi dari desa demi keselamatannya. Luca kembali ke rumah Alberto dan menyadari bahwa Alberto hidup sendiri sejak ditinggal pergi oleh ayahnya yang membuat dirinya memiliki rasa tidak percaya diri untuk menjadi teman bagi orang lain. Luca kemudian bertekad untuk mengikuti lomba sendiri dan memenangnya. Saat lomba dimulai, Giulia berusaha untuk melarang Luca mengikuti lomba. Apalagi lomba pertama adalah berenang. Luca datang dengan mengenakan pakaian penyelam yang terbuat dari besi dan berjalan di dasar laut. Meski kaca helmnya retak, Luca berhasil maju ke lomba berikutnya, yaitu makan pasta. Lomba ini pun berhasil dia lewati dengan baik, lalu menuju lomba balap sepeda. Saat mendaki perbukitan dan berhasil melewati Giulia juga Ercole, mendadak hujan turun. Luca berteduh di bawah atap rumah dan berpikir bagaimana akan menyelesaikan lomba ini tanpa identitasnya terbuka. Luca mulai kehujanan dan mulai berubah menjadi makhluk laut. Akibatnya, Luca diketahui identitasnya oleh para manusia. Tahap pelarian terjadi begitu cepat dan berhasil membuat emosi penonton turun, yakni saat ayah Giulia yang paling terkenal ambisius memburu monster laut mengakui kemenangan Luca. Dari pengakuan tersebut, beberapa konflik yang ada otomatis terselesaikan dengan cepat. Seperti film Disney yang lain, film Luca ini juga memiliki bagian sedih dan berhasil membuat saya yang cengeng ini meneteskan air mata. Meski sedihnya masih jauh jika dibandingkan dengan film Disney yang lain. Alberto, yang sejak awal sangat berambisi memiliki Vespa, rela menjual Vespa yang didapat dari hasil lomba untuk ditukarkan menjadi biaya sekolah Luca. Cukup terkejut juga bagi saya. Karena kedekatan mereka pula, ada beberapa yang mengatakan bromance keduanya begitu kuat dan agak-agak. Namun, saya justru tidak melihat hal itu. Bagi saya, kedekatan Luca dan Alberto menonjolkan persahabatan yang lazim pada umumnya. Ada hal menarik yang saya pelajari dari film-film Disney, yakni seringnya dimunculkan tokoh perempuan sebagai pahlawan, sebagai pribadi berkarakter kuat dan mandiri, termasuk juga kehadiran Giulia di film Luca. Yang terakhir nih, apa sih hikmah yang bisa diambil dari film ini? Luca digambarkan sebagai anak remaja yang penuh dengan rasa keingintahuan, tetapi terhalang karena larangan orang tua. Saya kira ini juga bisa menjadi modal semua orang yang sedang dan akan menjadi orang tua untuk banyak belajar ilmu parenting, misalnya mendidik anak sesuai usianya. Harapannya tentu agar anak atau mungkin kita yang masih muda bisa mengeksplor banyak hal dengan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada. Juga bisa mendobrak banyak rasa takut demi menghasilkan banyak kebaikan. Film Luca ini terbilang memiliki cerita yang ringan, gambar dan suasana yang indah. Tergambar pula hingga merasa sedang jalan-jalan ke Italia masa lampau. Serta film ini juga cocok untuk ditonton oleh semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.